Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memanjangkan umur Anda semua, memberkahi rizkinya, memudahkan segala urusannya, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh, solehah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Yang punya hutang saya doakan semoga hutang-hutangnya cepat lunas, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini. Semoga dengan mengikuti kajian ini Anda mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat, satu ilmu yang akan membawa perubahan dalam hidup Anda, baik itu secara finansial, di mana dalam kajian ini saya akan menyampaikan kajian yang sangat penting yang sumbernya dari kitab yang bernama Kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Al-Idrus. Kaifa Takunu Ghaniyan, bahasa Arab artinya bagaimana kamu bisa kaya. Kalau kamu ingin cepat kaya, maka ikutilah kajian atau pelajaran yang ada di dalam kitab ini. Sebelum saya sampaikan, saya ingin menyampaikan satu ungkapan dari seorang ulama besar yang bernama Al-Alamah As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Nafaisul Uluwiyah fi Al-Masail Al-Sufiyah. Jadi gini, banyak orang cerita curhat sama saya terkait permasalahan hidupnya, kemudian dia mengeluh, Ustadz, saya sudah membaca sholawat, saya sudah berdoa siang malam. Kemudian dia bertanya, kenapa Ustadz doa-doa saya itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa zikir-zikir saya itu sepertinya tidak berefek dalam kehidupan saya, Ustadz? Saya jawab, jadi begini, Anda mau berdoa, Anda mau berzikir saja itu sudah sebuah kenikmatan yang agung yang Allah berikan kepada Anda. Mungkin banyak orang, mohon maaf, dia mau mulai bersolawat, dia mau mulai membaca zikir, dia mau mulai sholat tahajud, dia mau mulai sholat duha, dia mau mulai sholat hajat, dia mau mulai membaca Al-Quran setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesulitan atau memberikan ujian. Makanya Anda harus tahu, banyak orang itu ketika diberikan kenikmatan, tidak punya hutang, usahanya lancar, jualannya laris, keluarganya baik-baik saja, itu jarang orang ingat sama Gusti Allah, jarang orang mau baca sholawat, jarang orang mau berzikir. Baru setelah dia dapat ujian, dapat cobaan, baru dia mau mulai berzikir, bermunajat, bersholawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya katakan, Anda harus jangan putus asa. Anda baru mulai membaca sholawat itu sekarang, Anda baru mulai mau sholat tahajud itu sekarang, Anda baru mulai mendekat kepada Allah itu sekarang. Dari dulu kemana? Maka ketika Anda sudah membaca sholawat, Anda sudah sholat hajat, sholat duha, sholat tahajud, kemudian hajat-hajat Anda belum Allah kabulkan, jangan putus asa. Kita harus sadar diri, ya Allah, iya saya baru sholat duha sekarang, dari dulu saya kemana? Saya baru sholat tahajud sekarang, dari dulu saya kemana? Artinya apa? Dalam hati kita itu ada rasa malu sama Allah. Kita baru mendekat sekarang, kemudian ujug-ujug kita intervensi, Allah harus mengabulkan doa-doa kita, hajat-hajat kita sekarang juga. Jangan. Kita tetap istiqomah berdoa, tetap istiqomah bersolawat,
dengan harapan, dengan keistiqomahan ini. Karena yang paling mahal, yang paling berarti dari sebuah amalan adalah keistiqomahan. Ada orang yang baru mulai sholawat sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Karena hajatnya belum dikabul, kemudian dia sudah berhenti. Ada orang yang baru mulai sholat tahajud, baru kemarin sore misalnya. Kemudian dia punya hajat, Allah belum mengabulkan, dia sudah berhenti dari sholat tahajud. Nah, maka kunci dari segala sesuatu itu adalah al-istiqomatu khairu min alfi karomah, yaitu keistiqomahan dalam melakukan amalan. Mungkin saja sholat tahajud kita sekarang, sholat duha kita sekarang, istighfar kita sekarang, sholawat kita sekarang itu bagian dari bagaimana pertama untuk menghapus dosa-dosa kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita selama ini. Ibaratnya ini botol ini nggak mungkin langsung kita kasih air untuk kita minum. Kalau botol ini kotor, maka kita butuh bagaimana ketika botol ini kotor, kita cuci dahulu pakai sabun, dihilangkan kotorannya, baru setelah itu dimasukkan air yang bersih untuk minum. Begitu pula masalah Allah memberikan pengabulan doa kita. Kita lihat mungkin diri kita ini masih kotor, mungkin diri kita ini masih penuh dosa, mungkin diri kita ini dari dulu, dari kita lahir sampai sekarang masih sering kufur nikmat, tidak bersyukur. Maka Allah dengan sholat duha kita sekarang, sholat tahajud kita sekarang, sholat hajat kita sekarang, membaca Al-Quran kita sekarang, sholawat kita sekarang, itu adalah proses bagaimana kemudian proses itu sedang membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita di masa lalu. Kemudian setelah bersih, kemudian Allah akan mengabulkan segala hajat kita. Jangan putus asa. Kenapa kita perlu dibersihkan dari dosa-dosa? Membersihkan diri kita, tazkiyatun nufus, ya, membersihkan hati kita. Karena dalam kitab yang ditulis oleh Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad diterangkan, wa man la yustajabu lahu limawani'a wa awarido. Terkadang doa seorang muslim bisa saja tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena terhalang rintangan tertentu. Qad ta'arrada lahu famin dzalika aklul haram. Yang pertama, doa seseorang itu terhalang dari dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena memakan makanan yang haram. Walubsuhu wa israri ala dzulmil ibadi. Selain memakan haram, hal yang menjadi penyebab doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah, memakan pakaian haram, dan kita mungkin pernah menzalimi orang lain. Nauzubillah min dzalik. Maka para jamaah, kita punya lisan, jangan sampai lisan kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Menyakiti itu kadang kita mungkin salah kontrol, kita emosi, kita mengumpat, kita menghardik, kita ngerasa nih kita membicarakan kesalahan orang lain. Jangan lakukan itu, karena bahaya sekali orang yang menyakiti orang lain, baik itu melalui lisannya, doanya akan susah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalim kepada orang lain, kita punya tangan untuk menzalim orang lain, naudzubillah. Pokoknya mulai sekarang itu, misalnya Anda pada saat ini masih suka zalim kepada orang lain, baik melalui lisan, melalui tangan, melalui tindakan apapun, berhenti untuk menzalimi orang lain. Kemudian wadu'a'u ma'al ghaflati anillah liqaulihi alaihi salatu wassalam wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin. Kemudian penyebab kenapa doa-doa kita juga belum dikabulkan oleh Allah, karena doa yang kita panjatkan, doa yang kita ucapkan terlahir dari hati yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah senantiasa kita harus zikrullah. Zikir itu bukan hanya lisan, tapi hati kita ingat sama Allah. Lagi kerja ingat sama Allah, mau tidur ingat sama Allah. Dalam aktivitas keseharian kita 24 jam usahakan kita zikrullah, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian wa minha ayyakuna qati'an li arhamihi. Doa yang kemudian Allah susah mengabulkannya adalah doa orang yang memutus tali silaturahim, tali persaudaraan. Misalnya Anda punya saudara, ya namanya keluarga kadang ada konflik, ya, rebutan warisan atau apapun itu, jangan sampai konflik yang ada dalam keluarga itu sampai menjadikan putusnya tali silaturahim. Musyahinan li ba'di ihwanihil mu'min wa hajiran lahum bi ghairi haqqin. Kemudian penyebab doa yang tidak dikabulkan oleh Allah adalah musyahinan li ba'di ihwanihi, membenci. Apalagi tadi yang menzalimi, membenci seorang muslim saja. Anda punya saudara, Anda punya tetangga, kemudian Anda dalam hati Anda ada kebencian sedikit kepada tetangga Anda yang muslim, itu menjadi penyebab dari doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka para jamaah, ini penting di awal saya sampaikan agar Anda tahu, Anda introspeksi diri, tidak langsung menyalahkan Gusti Allah. Kenapa Gusti Allah kok jahat sekali? Kenapa Allah tidak sayang sama saya? Kenapa Allah tidak peduli sama saya? Saya sudah berdoa siang malam, kenapa enggak dikabulkan? Nah, introspeksi diri Anda keker hati Anda, kira-kira ada enggak penyebab-penyebab yang tadi disebutkan oleh Sayyid Abdullah bin Alwi itu ada dalam diri Anda, ada dalam hati Anda. Kalau ada, segera bertobat kepada Allah, hentikan, jangan dilakukan lagi. Nah, itu penyebab-penyebab yang harus Anda ketahui agar Anda paham betul bahwa segala sesuatu itu adalah hasil dari perbuatan kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu sebagai awalan. Nah, kemudian kita akan mengkaji kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, di mana dalam kitab ini ada fasal, ada bab. Di sini diterangkan mafatihur rizki wa asbabul ghani. Mafatihur rizki wa asbabul ghani itu adalah kunci agar seseorang rizkinya banyak, rizkinya barokah, dan orang yang mengamalkan ini akan menjadi kaya raya. Nah, yang paling penting tadi Anda sudah memahami kunci yang pertama agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mafatihur rizki wa asbabul ghani, salah satu kunci membuka pintu rizki, membuka pintu kekayaan adalah suratul waqiah, membaca surat waqiah. Tusamma suratul ghani wa qira'atuha minal mujarabati li sa'ati rizki. Surat waqiah para jamaah dinamakan suratul ghani, surat kekayaan, wa qira'atiha minal mujarabati li sa'ati rizki. Membaca surat Al-Waqiah di sini diterangkan minal mujarabati li sa'ati rizki. Jadi sangat mujarab, sudah terbukti ampuh bisa melapangkan rizki seseorang yang sempit. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Jadi salah satu kunci bagaimana seseorang rizkinya ingin mudah, sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika Anda pada saat ini misalnya hutangnya numpuk, usaha nggak lancar, ya jualan sepi, pokoknya yang berkaitan dengan finansial, maka Iqra suratal waqiah kulla lailatin, maka bacalah, usahakan setiap malam Anda membaca surat waqiah. Kalau seseorang membaca surat waqiah setiap malam, lam tusibhu faqatun abadan, maka orang tersebut tidak akan pernah fakir selamanya. Nah, ini Anda praktekkan. Ya misalnya kalau perempuan, mohon maaf kadang ada halangan haid, maka ya ketika halangan ya baca zikir yang lain. Yang paling penting sebagai seorang suami misalnya, ajak
istri Anda sebagai seorang istri, ajak suami Anda. Wa ruwiya annahu lamma marada Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan saat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sakit, maradduhu alladzi tufiya fihi addahu Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan ini menjenguk sahabat Ibnu Mas'ud yang sedang sakit. Nah, qala ma tastaki, sahabat Utsman itu bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud, ma tastaki, apa yang kau keluhkan wahai sahabat Ibnu Mas'ud? Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud itu menjawab, qala dzunubi, dosa-dosa saya wahai sahabat Utsman bin Affan yang saya keluhkan. Kemudian sahabat Utsman ini menjawab, qala ma tastahi, apa yang kau inginkan wahai sahabat Ibnu Mas'ud? Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud ini menjawab, qala rahmata rabbi, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat Utsman kembali berkata, ala amurru laka bitobib, wahai sahabat Ibnu Mas'ud, apakah engkau mau aku panggilkan dokter? Sahabat Ibnu Mas'ud berkata, at-tabibu amrodoni, tidak, saya tidak membutuhkan dokter. Kemudian sahabat Utsman kembali bertanya, ala amurru laka bil atai. Sahabat Utsman ini bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud, wahai sahabat Ibnu Mas'ud, apakah kau mau diberi sesuatu oleh saya, diberi hadiah? Ya, kemudian sahabat Ibnu Mas'ud berkata, qala la hajata li fihi. Nah, kemudian sahabat Ibnu Mas'ud itu menjawab, aku tidak butuh hadiah apa-apa darimu sahabat Utsman bin Affan. Nah, kemudian qala yakunu li banatika min ba'di, qala atakhsha min banati al-faqra. Kemudian sahabat Utsman berkata, wahai sahabat Ibnu Mas'ud, kamu sakit, kau pastinya sudah memiliki sesuatu untuk anak-anakmu sesudah kepergianmu atau sesudah sahabat Ibnu Mas'ud itu meninggal dunia. Kemudian apa? Sahabat Ibnu Mas'ud itu berkata, inni amartu banati bi qiraati suratul waqiah kulla lailatin li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qara'a suratul waqiati kulla lailatin lan tusibhu faqatun abadan. Kemudian apa? Sahabat Ibnu Mas'ud itu ditanya, apakah kamu mengkhawatirkan anak-anakmu ketika kamu sudah meninggal? Sahabat Ibnu Mas'ud menjawab, tidak, saya tidak khawatir sama sekali ketika saya meninggal dunia, saya meninggalkan keluarga saya. Karena apa? Saya mengajari anak-anak saya itu, inni amartu banati bi qiraati suratul waqiah, karena saya mengajarkan anak-anak perempuan saya itu untuk senantiasa membaca suratul waqiah setiap malam. Karena apa? Karena saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara'a suratul waqiah kulla lailatin lan tusibhu faqatun abadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca suratul waqiah setiap malam, orang tersebut tidak akan terkena kefakiran, tidak akan pernah terkena kekurangan, rizkinya selalu banyak. Wa an Anis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala suratul waqi'ati suratul hina faqra'uha wa 'allimuha auladakum. Dari sahabat Ibnu Anis, para jamaah, annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratul waqi'ati suratul hina. Surat waqi'ah itu surat kaya. Maka faqra'uha, maka bacalah surat waqi'ah. Bukan hanya dibaca, tapi wa'allimuha auladakum. Kemudian ajari anak-anak Anda untuk membaca surat waqi'ah setiap malam. Allimu nisa'akum suratal waqi'ah fa innaha suratul hina. Bukan hanya anak-anak Anda, tapi alimu nisa'akum. Ajari juga istri-istri Anda, keluarga Anda untuk membaca suratul
waqiah. Nah, itu bagaimana ketika seseorang akibat membaca surat Waqiah setiap malam, rizkinya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang mengatakan Rasulullah sendiri, orang yang membaca surat Waqiah lam faqatun abadan, orang tersebut tidak akan terkena kefakiran selamanya. Maka amalkan para jamaah, diamalkan tadi saya sampaikan, istiqomah setiap malam. Anda harus punya konsep, jangan pernah tidur sebelum Anda membaca suratul Waqiah. Kayak kebutuhan gitu loh. Jadi ketika misalnya satu malam terlewat tanpa membaca surat Al-Waqiah, itu Anda merasa kehilangan. Ibaratnya kayak orang baru bangun tidur misalnya, dia kan harus sikat gigi. Kalau nggak sikat gigi kan nggak enak. Nah, ya seperti itu. Jadi Anda harus tanamkan dalam diri Anda itu ketika Anda tidur, kemudian kok Anda belum membaca suratul Al-Waqiah, itu kayak ada yang kurang gitu. Jadi Anda yang tadinya Anda lakukan mungkin karena terpaksa misalnya. Terpaksanya karena sedang membutuhkan pertolongan Allah, kemudian naik menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, usahakan kemudian menjadi kebutuhan, sehingga Anda sedang membutuhkan pertolongan Allah. Salah satunya adalah bagaimana membuka pintu rezeki, membuka pintu kekayaan adalah dengan membaca suratul Waqiah. Istiqomahkan sebentar, nggak ada sampai 1 jam. Dan yang paling pasti kan Anda mendapatkan pahala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, di sisi bagaimana kemudian Anda hajat-hajat Anda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin Anda yang hutangnya menumpuk, sedang butuh solusi dari permasalahan hutang Anda, Allah berikan solusinya. Anda yang mungkin ekonominya sedang sulit, finansialnya sedang nggak baik, jualan sepi, usaha nggak lancar, insya Allah dengan barokah suratul Waqiah, Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup Anda. Yang paling penting, amalkan dengan penuh keyakinan, amalkan dengan penuh keistiqomahan. Pokoknya setiap malam, mau itu habis maghrib, habis isya, pokoknya malam usahakan Anda membaca suratul Waqiah. Insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan Anda. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian ini sebagai ikhtiar itu kan harus balance antara ikhtiar zahir dan ikhtiar batin, antara ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Ikhtiar buminya ya Anda tetap harus bekerja, Anda yang punya usaha jalanin usahanya, Anda yang berdagang jalanin dagangnya. Kemudian ikhtiar langitnya ya tadi ini mengamalkan amalan ini. Jangan hanya Anda melakukan amalan langit seperti ini kemudian tanpa mau berusaha, mau bekerja, itu juga tidak baik. Atau Anda hanya berikhtiar secara zahir, jualan, usaha, secara istiqomah, tapi tanpa melakukan amalan seperti ini juga tidak baik. Jadi dua-duanya harus balance, harus berkesinambungan. Itu sebagai ikhtiar. Nah, kemudian ikhtiar yang kedua selain mengamalkan ini, ketika Anda ingin mendapatkan banyak kebaikan, juga bisa ikhtiar melalui air ruqyah jalbi rizki. Air ruqyah jalbi rizki ini air ruqyah yang sebagai ikhtiar. Saya ini kan membantu, maksudnya alhamdulillah banyak sekali jamaah saya yang terbantu. Dilalahnya gitu kan. Ini kan air ruqyah jalbi rizki itu air ruqyah yang dibacakan Al-Qur'an 30 juz. Kandungannya Al-Qur'an, sholawat, zikir gitu. Ada jamaah saya yang hutangnya pernah cerita sampai 1,5 miliar. Kemudian hatinya gelisah, setiap malam gak bisa tidur. Lagi makan ingat hutang, lagi sama suami ingat hutang, sama anak ingat hutang. Pokoknya pikirannya 24 jam gelisah. Akhirnya kemudian mengikuti kajian saya, mengamalkan ilmu-ilmu yang saya sampaikan, kemudian dia pesan air ruqyah jalbi rizki, dilalahnya alhamdulillah berkah Al-Qur'an, bukan karena saya, berkah Al-Qur'an, hatinya mulai tenang, pikirannya mulai tenang, hidupnya ditata, keuangannya mulai diatur dengan baik gitu kan. Hutang yang tadinya 1,5 miliar kemarin sudah mengabari saya tinggal kurang lebih hanya kisaran 50 jutaan, subhanallah. Nah itu, jadi fadilahnya sangat agung, menenangkan pikiran, menenangkan hati. Untuk Anda yang gelisah mikirin hutang sehingga enggak nemu-nemu jalan keluar, silahkan bisa ikhtiar melalui air ruqyah jalbi rizki. Atau misalnya Anda pintu rezekinya diganggu oleh jin penghalang rezeki, dinakalin orang lain, disantet, pelet, diguna-guna usaha Anda sehingga
jualan nggak kelihatan, usaha sepi, rumah terasa panas, aura negatif, anak-anak nggak soleh, anak sudah berumur belum dapat jodoh, apapun yang tidak baik dalam keluarga Anda bisa berikhtiar melalui ruqyah jalbi rezeki. Tidak ada harganya, saya tidak menjual. Jika Anda mau ikhtiar melalui ruqyah jalbi rezeki juga silahkan bisa hubungi saya melalui WhatsApp di link di deskripsi, tinggal ketik yang warna hijau itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.